Ya, Terima kasih. baik. Lanjut ke pihak terkait, silakan. Poin-poinnya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Waktu 10 menit. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami Haji Khairuddin Dangga dan Rashid Esos selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 selaku pihak terkait dalam perkara ini, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang tergabung dalam bahu Partai Nasdem dan tim advokat suara, menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Pilkada, bahwa MK berwenang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara. Setelah mencermati permohonan dari pemohon, walaupun judulnya adalah tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, tapi ternyata dalam dalil permohonan pemohon itu adalah mengenai tentang mahar politik, politik uang, keterlibatan ASN, kemudian kampanye hitam, pelanggaran penyelenggara pemilu, dan penyalahgunaan wewenang petahana, dan tidak ada satupun dalil yang membahas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga menurut pihak terkait Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Kemudian terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, bahwa dalam PMK 6 tahun 2020 pasal 8 diatur bahwa dalam permohonan pemohon harus menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, setelah kami mencermati dalil daripada permohonan pemohon, ternyata tidak ada dalil yang menguraikan secara jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan bagaimana perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Yang Mulia, selanjutnya dalam pokok permohonan terkait dengan mahar politik, bahwa terkait dengan mahar politik, pihak terkait tidak pernah memberikan mahar politik kepada Ketua DPD Partai Hanura sebesar 500 juta, dan Partai Hanura juga bukan sebagai partai pengusung dalam pencalonan pihak terkait. Bahwa terkait tuduhan mahar politik juga ini telah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu menyatakan menghentikan karena tidak terdapat cukup 2 alat bukti. Bahwa pemohon sengaja mendalilkan tentang mahar politik untuk menggiring mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang prematur, karena terkait dengan tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon sebagaimana diatur pasal 47 ayat 5 Undang-Undang Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan imbalan dalam proses pencalonan. Terkait dengan pelanggaran politik uang, bahwa terkait politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapa tanggal 7 Desember telah dilaporkan oleh dan diproses oleh Bawaslu, dan pelaku tersebut bukan merupakan tim pemenangan paslon nomor 2 sehingga perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan paslon nomor 2. Terkait dalil pemohon mengenai money politik yang terjadi di Desa Aopa, Desa Angata, Desa Wonoakoa adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari oleh bukti yang kuat dan juga tidak ada laporan atau maupun temuan Bawaslu. Pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait telah melakukan money politik di beberapa desa tersebut di atas untuk memenangkan pemilihan. Tapi ternyata dalil tersebut tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara, penghutang suara di desa-desa tersebut, karena yang memperoleh suara terbanyak justru adalah paslon nomor urut 3. Kemudian terkait dengan money politik yang terjadi dalam pilkada itu hanya terdapat 2 laporan yang diproses oleh Bawaslu. Yang pertama itu di Kelurahan Ngapaha, dan kedua di Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulako, yang dilakukan oleh 2 orang bernama Lubis dan Sandim yang mengaku sebagai tim pasangan calon nomor urut 3 atau pemohon dengan memberikan uang sebesar Rp200.000. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait melakukan politik uang dengan menggunakan aparat di semua tingkatan adalah dalil yang tidak benar karena hanya bersifat asumsi tanpa didasari oleh bukti yang kuat. Selanjutnya tentang pelibatan ASN kepala desa camat dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan. Yang Mulia, bahwa Bupati Konawe Selatan selaku calon petahana telah berkomitmen untuk tidak melibatkan camat ASN dalam pelaksanaan pilkada. Untuk meneguhkan komitmen tersebut, Bupati Konawe Selatan telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas aparatur sipil negara yang ditujukan kepada semua kepala OPD, asisten, kabak, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh perangkat desa. Kemudian melakukan sosialisasi terkait netralitas aparatur sipil negara tanggal 22 September 2020 dengan melibatkan seluruh ASN dan juga perangkat desa yang dihadiri atau yang memberikan materi juga adalah Ketua Bawaslu Konawe Selatan. Bahwa apabila masih terdapat tindakan atau perbuatan camat atau kepala desa yang menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan, itu tidak serta-merta harus dikaitkan dengan calon bupati petahana. Apalagi sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, calon bupati petahana telah melakukan cuti kampanye sehingga tidak terlibat lagi dalam urusan pemerintahan. Terkait dengan keberadaan kepala desa Ranoha
dalam lokasi kampanye adalah untuk memantau protokol COVID, dan hal ini telah dilaporkan juga di Bawaslu, kemudian dihentikan. Kemudian terkait dengan silaturahmi abdesi dengan Bapak Rahmat Gobel adalah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan bukan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem. Hal ini bisa dibuktikan dengan undangan dan juga foto-foto kegiatan. Termasuk juga kehadiran Irham Kalenggo adalah sebagai Ketua DPRD Konawe Selatan dan bukan sebagai Ketua Tim Pemenangan. Kemudian terkait video Camat Landono tentang pembentukan tim tidak benar, itu adalah masalah pemantauan COVID, dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menghentikan karena bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Bahwa terkait dengan dalil Kepala Desa Lalobau dan Amolengo yang melakukan intimidasi kepada aparat agar memenangkan paslon nomor 2, ini adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari bukti dan juga tidak ada temuan ataupun laporan Bawaslu, dan juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lalobau dan Amolengo karena yang menang justru adalah paslon nomor urut 3. Terkait beberapa dalil keterlibatan ASN dan aparat desa, sebenarnya juga ini telah dilaporkan di Bawaslu dan telah diproses, yang sebagian besar dihentikan karena tidak memenuhi syarat material maupun formil. Terkait dalil pemohon yang meminta pembatalan pihak terkait karena melakukan pelanggaran TSM adalah dalilnya absurd, karena untuk pembatalan peserta pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur pasal 135 junto pasal 73 Undang-Undang Pilkada yang harus diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai pelanggaran pilkada yang bersifat TSM di Bawaslu, dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu Provinsi yang menyatakan bahwa paslon nomor urut 2 atau pemohon telah melakukan pelanggaran secara TSM. Terkait juga dengan pelanggaran black campaign, kami sampaikan bahwa dalam setiap kampanye paslon nomor 2 selalu menyampaikan kepada tim untuk tidak melakukan black campaign, dan terhadap tuduhan itu mereka dari pemohon juga sudah melaporkan ke Bawaslu dan ternyata dihentikan karena tidak cukup bukti. Terkait dengan penyalahgunaan wewenang petahana, tentang dana desa yang mulia, kami perlu jelaskan bahwa Bupati mengeluarkan peraturan dana desa tentang pembagian dan penetapan dana desa sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa dan juga peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Bahwa dana desa ini adalah program pemerintah pusat yang dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan pilkada. Bahwa dalil pemohon yang menuduh pihak terkait mencairkan dana desa 1 hari sebelum pilkada adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya pengajuan permohonan penyaluran dana desa tahap 3 dilakukan ke Kantor Pelayanan Perbenaran Negara pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 minggu setelah pemungutan suara. Terkait dengan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu, yang dimaksud oleh pemohon adalah pengangkatan pada jabatan fungsional pengelola barang dan jasa. Dilakukan oleh Bupati bukan dalam rangka melakukan penggantian pejabat, tapi melaksanakan hasil uji kompetensi penyesuaian jabatan fungsional, dan juga ada rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan dan Barang dan Jasa. Kemudian terkait dengan pengangkatan jabatan struktural Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil juga, itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Mendagri tentang pemberhentian dan pengangkatan dari jabatan pimpinan tinggi selaku Kepala Dinas Kependudukan. Dan sebelum melakukan pelantikan, Bupati telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Nah, hal ini telah sesuai dengan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada yang menegaskan bahwa Bupati dilarang melakukan penggantian kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Dan hal ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu telah menghentikan laporan ini karena bukan merupakan pelanggaran. Terkait dengan pelanggaran penyelenggara pilkada, yaitu masalah masker, kami sampaikan bahwa kami tidak mendapatkan informasi ataupun laporan terkait dengan penggunaan masker ini. Dan juga kami beranggapan jika pemohon mempunyai bukti yang valid bahwa seharusnya ini sudah lama dilaporkan ke DKPP atau ke Bawaslu, bukan baru disampaikan ke forum mahkamah ini. Kemudian terkait dengan dalil di Desa Ambalodangge atas nama Reski menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera, benar, tapi hal itu telah diproses oleh Bawaslu dan diteruskan ke penyidik, dan juga tidak direkomendasikan untuk melakukan PSU karena berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2 tidak memenuhi syarat karena secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus di TPS Desa Ambalodangge. Terkait mobilisasi massa di Desa Pehuta untuk memilih paslon nomor 2 juga adalah dalil yang ilutif karena tidak dapat dibuktikan, dan juga hasil penghitungan suara di Desa Pehuta ternyata yang menang adalah paslon nomor 3. Yang terakhir tadi tentang keberatan saksi pasangan calon, menurut kami adalah dalil yang tidak relevan lagi untuk dimohonkan atau diadili kembali oleh mahkamah, karena keberatan tersebut ternyata telah ditindaklanjuti oleh KPU Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan melalui pleno di kecamatan maupun di kabupaten.
Nah, terakhir kami persilakan rekan kami untuk membacakan petitum yang mulia. Ayo silakan. Mic-nya kok nggak ada suaranya? Ya, terima kasih Yang Mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk